Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Nur Ernianti, guru dari UPTD SD Negeri 35 Parepare. Video ini adalah bentuk aksi nyata saya pada platform Merdeka Mengajar, topik 1 yakni Merdeka Belajar. Adapun bentuk aksi nyata yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru Hebat, setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami 3 hal berikut. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 Merdeka Belajar, terdapat 5 modul pelatihan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru Hebat, modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini, disimpulkan 3 poin penting yang harus kita refleksikan sebagai pendidik. Yang pertama, sebagai pendidik, penting untuk kita mengenali diri dan menjadikan murid pribadi yang merdeka. Seperti yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks manusia dan zaman. Bagaimana kita sebagai pendidik menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat, karena kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan kita pada saat kita masih anak-anak. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik, kita sudah seharusnya memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk masa depan murid dengan cara menjadi sosok guru yang selalu memberikan energi-energi positif kepada murid, membuat murid tertarik untuk terus belajar dan membekali murid dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat, selamat dan bahagia, serta siap hidup dan mengisi zamannya. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul ini, 3 hal penting yang harus kita refleksikan sebagai pendidik. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, seperti yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, pendidik berperan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalankan kehidupan. Bapak dan Ibu Guru Hebat, modul yang ketiga yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini terbagi 2 poin penting yang harus kita refleksikan. Yang pertama,
bagaimana kita mendampingi murid berdasarkan kodrat murid, dan bagaimana kita menerapkan pembelajaran dengan menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid, yang terbagi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan murid. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Asas trikon. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita dapat menerapkan asas trikon. Yang pertama, kontinu. Pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen. Pembelajaran mengusahakan terbinanya karakter dunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga, konsentris. Pembelajaran bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Dalam modul ini juga dijelaskan mengenai teori konvergensi dan pengaruhnya pada pendidikan. Yang pertama, teori tabula rasa. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Teori yang kedua, teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dan teori konvergensi, kodrat anak sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Modul yang terakhir yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat dua poin penting yang harus kita refleksikan sebagai pendidik, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan berfungsi mengantarkan murid agar siap hidup di masa depan mereka. Menerapkan sistem Among pada proses pembelajaran. Bapak Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sumtulodo, di depan memberi teladan, In Madia Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Ada dua poin penting yang harus kita refleksikan sebagai pendidik. Yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Kemudian yang kedua, Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid. Yang pertama, alam keluarga.
merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua, alam perguruan atau sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan yang ketiga, alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan wataknya. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, setelah menyimak video aksi nyata saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu guru hebat dengan mengisi link Google Form berikut atau bisa menuliskan di kolom komentar. Sekian video aksi nyata saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.